Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 27 Juni 2022. Kembali bersama saya, Guru Injil Filemon, dan pada episode kali ini saya akan membahas edisi terakhir dari seri menyelidiki apakah saya benar-benar sudah diselamatkan. Dan saya mengajak kita kembali untuk melihat kepada Filipi pasal 3 yang sempat saya bahas beberapa minggu yang lalu, dan kita akan melihat hal yang paling penting di dalam bagaimana kita menemukan atau mencari tahu apakah kita benar-benar sudah diselamatkan. Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus memberikan kami pencerahan demi pencerahan lewat firman-Mu. Minggu demi minggu telah kami lalui dalam pembelajaran firman-Mu ini ya Tuhan. Tapi firman-Mu begitu dalam, begitu luas ya Tuhan. Kadangkala kami merasa tidak mampu menyelaminya ya Tuhan. Tetapi karena kuasa dari Roh-Mu terus memampukan kami untuk memahami, untuk mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Pakailah terus Tuhan lewat perenungan-perenungan yang kami lakukan ini agar kami terus semakin menyadari betapa besarnya kasih-Mu, karya-Mu dalam kehidupan kami, betapa besarnya anugerah keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan perenungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Apa yang menjadi ciri yang paling mencolok dari seseorang yang benar-benar sudah diselamatkan? Saya sempat membahas tentang bahwa seorang yang sudah diselamatkan itu punya kerinduan untuk menyembah Allah yang digerakkan dari Roh Kudus yang melahirbarukan yang tinggal di dalam. Lalu juga punya kecintaan kepada firman Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat apa yang menjadi ciri orang-orang yang memiliki iman yang menyelamatkan. Sebetulnya ada banyak hal lain, tapi ini adalah ciri yang harus kita perhatikan karena ini berbicara tentang prioritas di dalam kehidupan kita. Saya bacakan kembali dari Filipi pasal 3, saya baca ayat yang ketiga. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus mengatakan bahwa kita adalah orang bersunat, berarti kita menanggalkan manusia lama, beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sebab orang-orang di dunia ini sangat bermegah pada hal-hal yang sifatnya lahiriah, jasmani. Termasuk orang-orang yang religius, orang yang taat pada agama. Kenapa? Karena mereka berpikir mereka bisa diselamatkan karena kebenarannya sendiri. Tapi seorang yang memiliki iman yang sejati, yang percaya kepada Injil, tidak lagi menaruh pada hal-hal lahiriah, tetapi hanya kepada Kristus, kepada Allah, karya keselamatan yang Allah lakukan dan sediakan bagi orang yang percaya. Itulah sebabnya mengapa Injil itu disebut kabar baik. Dan di ayat-ayat berikutnya, Paulus mengatakan bahwa dirinya sebelum dia percaya, dia punya alasan yang kuat untuk percaya kepada hal-hal lahiriah. Dia berkata di ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya orang Kristen atau jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Paulus mengatakan kalau untuk standar orang Yahudi, orang Israel pada waktu itu, Paulus masuk dalam golongan orang-orang yang ada di top atas. Orang-orang yang dikira akan menerima keselamatan dari Tuhan, yang akan dibenarkan oleh Allah. Tapi di ayat 7, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dengan kata lain, apa yang dulunya dianggap sebagai hal yang bisa diandalkan, ternyata semuanya itu sia-sia, bahkan rugi, karena Kristus telah menyediakan semuanya itu. Karena Kristus itu yang
menjadi sumber keselamatan. Lalu di ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi bukan hanya apa yang tadi dia sebutkan, sunat, keturunan Ibrani asli, orang Farisi, taati seluruh hukum Taurat, menganiaya orang-orang Kristen, membela iman orang Yahudi. Bukan hanya itu, segala sesuatu kuanggap rugi, ya. Aku melepaskan semuanya itu, menganggapnya sampah. Ini adalah kata-kata yang menarik. Kita akan sedikit menyorot di sini bahwa di bahasa aslinya sebetulnya Paulus berkata semuanya itu dan menganggapnya kotoran, ya. Bahasa kerennya gitu. Mengapa Paulus memakai istilah yang cukup vulgar bahkan untuk orang-orang pada masa itu? Kemungkinan pertama adalah memang Paulus ingin menarik perhatian jemaat bahwa jemaat jangan menganggap dirinya punya sesuatu yang patut dibanggakan di hadapan Allah. Itu semua hanya karena anugerah daripada Tuhan. Dan Paulus membandingkan, kalian kalau dibandingkan dengan saya, kesalehanmu, privilege-mu sebagai orang Yahudi, sebagai orang Israel, tidak ada apa-apanya dibandingkan saya dari mazhab yang paling keras di antara orang-orang Yahudi, orang Farisi. Tetapi semuanya itu kuanggap kotoran. Yang kedua, karena Paulus ingin mengkontraskan antara apa yang dilahirkan oleh roh, yaitu roh kudus melahirbarukan manusia yang spiritual, manusia yang rohani, yang bergantung kepada karya Allah, bukan pada karya jasmani. Sedangkan apa yang dilakukan oleh jasmania, tubuh jasmani, manusia duniawi, tubuh jasmani itu memang pada akhirnya menghasilkan kotoran, ya, menghasilkan feses. Jadi dia mengatakan apa yang dulu aku banggakan, apa yang kulakukan dengan manusia duniawiku, dengan upaya manusia, itu semua hanyalah akan menghasilkan sampah kotoran. Nah, dia berkata semuanya itu kuanggap sampah karena pengenalan karena Kristus, ya. Lalu dikatakan supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini doktrin keselamatan yang mendasar. Kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan kita. Ya. Kepercayaan pada Kristus, iman kepada karya Kristus, itu kebenaran yang Allah anugerahkan. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita benar, melainkan karena iman dan karena apa yang Yesus lakukan. Kebenaran Kristus itu dikenakan kepada kita. Sedangkan dosa-dosa kita ditimpakan kepada Kristus sehingga dia menanggung hukumannya. Sehingga Paulus berkata di ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal secara pengalaman, mengenal secara pengetahuan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kuasa kebangkitannya. Ya, dia ingin merasakan kuasa kebangkitan Kristus yang disimbolkan dengan baptisan. Ketika kita dibaptis, itu simbolnya kita mati, lalu kita bangkit bersama dengan Kristus. Tapi bukan hanya simbolik saja yang perlu kita alami, tetapi kuasa kebangkitan. Artinya kemenangan demi kemenangan atas kuasa dosa, atas kuasa kegelapan, atas musuh, yaitu dunia ini, diri kita, dan si setan. Lalu dikatakan, yang kukendaki ialah juga persekutuan dalam penderitaannya. Ya. Salah satu ciri orang Kristen yang benar-benar diselamatkan adalah dia mengalami penderitaan karena imannya. Karena dia setia kepada Tuhan, karena dia berkorban untuk melayani Kristus, untuk bersaksi, untuk melayani tubuh Kristus. Lalu dikatakan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi ciri orang Kristen sejati itu menderita supaya
dia ikut menderita bersama seperti dengan Kristus, ya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dan dari antara orang mati. Ayat-ayat ini berbicara tentang inilah orang-orang yang memiliki keselamatan yang sebenarnya. Supaya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rindu mengenal Kristus, rindu mengenal, merasakan kuasa kebangkitannya, ya. Menderita, turut dalam penderitaan demi Kristus, bagi Kristus, ya, serupa dalam kematiannya. Lalu dikatakan di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Maksud Paulus itu bukan seolah-olah aku, karena karyaku aku memperoleh semuanya ini, atau seolah-olah aku sudah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, mengapa Paulus berkata dia berusaha mengejar, meskipun dia memperoleh itu bukan karena usahanya atau bukan karena dia sudah sempurna? Mengapa dia ingin mengejar? Mengapa dia berlari untuk memperoleh hadiah yang padahal hadiah itu adalah anugerah Tuhan? Nah, ini saya ingin menarik ini kembali kepada apa yang dibahas oleh Guru Injil Mori di dalam kebaktian minggu kedua. Dia berkata bahwa keselamatan itu adalah masalah relasi. Nah, apa kaitannya dengan ayat ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memikirkan keselamatan itu hanya soal selamat dari hukuman neraka dan masuk ke dalam kerajaan surga, maka kita hanya berpikir bahwa keselamatan itu hanya soal tempat, hanya soal kondisi yang nyaman, tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit lagi. Memang itu semua penting, ya, semua itu memang Tuhan janjikan akan diberikan kepada kita, itu bagian dari keselamatan kita, ya. Tetapi keselamatan itu adalah soal relasi. Dan apa yang terjadi dengan relasi? Bisa saya ilustrasikan dengan orang yang sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Kalau sepasang kekasih itu betul-betul saling mencintai, maka ketika si A mengejar si B dan si B itu juga ikut mencintai si A, maka mereka akan berusaha saling menyenangkan. Mereka akan saling berusaha memahami. Mereka akan berusaha saling membahagiakan. Mereka akan berusaha saling mengerti. Atau dengan kata lain, mereka berusaha saling mendekati satu sama yang lain. Mereka seolah berlari mendekat yang satu dengan yang lain. Berbeda kalau kita bandingkan, misalnya ini hanyalah seseorang yang mengejar orang lain, tetapi orang lain itu tidak begitu mencintai orang yang mengejarnya. Maka orang yang mengejar itu berusaha mendekati, tetapi orang yang dikejar mungkin hanya diam saja atau menerima dengan pasif. Dan kita tahu bahwa itu bukan relasi yang baik, itu bukan relasi yang kita harapkan. Relasi yang indah itu kalau kedua belah pihak itu saling mengejar, saling mendekati, saling berlari, saling berusaha untuk menangkap. Dan inilah yang Paulus maksudkan. Karena Kristus telah mencari dia, Kristus telah mati untuk dia, maka dia pun lari mencari arah, mendekat kepada Kristus. Berusaha seolah-olah kalau bisa aku menangkap Kristus itu. Bukan karena Kristus itu sukar ditangkap, melainkan karena Kristus itu begitu mencintai saya. Maka saya pun rindu untuk mencintai dia. Saya rindu untuk mendapatkan dia. Dan inilah ciri yang paling penting, yaitu kembali kepada hukum yang terutama. Mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, akal budi, pikiran, kekuatan, dan segenap jiwa kita. Dan ini cocok dengan perkataan Tuhan Yesus. Barang siapa mengasihi ayahnya atau ibunya, saudaranya laki-laki atau perempuan, anaknya, bahkan nyawanya sendiri lebih daripadaku, dia tidak layak menjadi muridku. Ini bukan berarti Yesus mengajak kita untuk membenci
orang-orang yang saya sebutkan tadi, tetapi melainkan soal cinta kasih yang terbesar kita itu sepantasnya kita berikan kepada Allah yang sudah menciptakan, memiliki, bahkan menebus kita, yang menyediakan hidup yang kekal, yang menyediakan kemuliaan bagi kita. Sepantasnya dia itu mendapatkan cinta kasih yang tertinggi di dalam hidup kita. Bahkan orang tua, istri, anak, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Kita mencintai mereka karena itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Dan tentu saja sang pemberi itu patut kita cintai lebih daripada segala sesuatu. Inilah ciri yang terakhir yang akan saya bahas. Kiranya kita terus mengevaluasi diri kita. Apakah kita masih menganggap hal-hal yang duniawi ini sebagai hal-hal yang patut kita banggakan. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal-hal yang secara lahiriah kita bisa banggakan. Ya, anak kita, keluarga kita, gereja kita. Tetapi kita perlu ingat, semuanya itu sebetulnya hanyalah sementara. Dan Paulus menolak untuk tergoda membanggakan semuanya itu. Bahkan dia menganggap semuanya itu hanyalah kotoran. Karena seringkali kemegahan-kemegahan yang nampak natural itu bisa menjadi berhala bagi kita kalau kita tidak ekstra hati-hati. Ya, seperti tubuh kita secara alami hanya akan menghasilkan kotoran. Demikianlah Paulus sangat tegas terhadap dirinya. Dia tidak mau pelayanannya terganggu hanya karena dia memegahkan usahanya, dia memegahkan buah-buahnya yang dia mengira hasil karyanya, tapi dia tutup pintu, dia berkata semuanya itu hanyalah kotoran. Yang paling penting bagiku adalah mengenal dia. Aku berusaha mengejar dia, karena dia telah menangkap aku. Kiranya renungan ini memberkati kita, bahkan seluruh seri, bahkan seluruh rangkaian khotbah di hari Minggu yang kita sudah dengarkan 1 bulan ini, terus terngiang-ngiang di pikiran kita, di dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya Tuhan akan memanggil kita meninggalkan dunia ini. Kita terus mengevaluasi diri, memastikan bahwa kita betul-betul telah memiliki tanda Kristus di dalam hidup kita. Sampai jumpa di minggu depan, kita akan memasuki topik yang baru. Tuhan Yesus memberkati.